Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Rahayu dengan NIM 210300033, Program Studi Pendidikan Masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang kelompok kerja, konsep dasar kelompok kerja, tipe kelompok kerja, dan penampilan kelompok kerja, mata kuliah kepemimpinan dan dinamika kelompok untuk memenuhi ujian akhir semester 4. Yang pertama ada pengertian dari kelompok itu sendiri. Kelompok adalah sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama Stoner, Freeman, dan Gilbert 1995. Sedangkan kelompok kerja adalah sebagai kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan kelompok kerja disusun jika organisasi beranggotaan orang-orang dalam jumlah sangat besar, ruang lingkup kegiatan luas, pengelolaan sumber daya yang banyak. Yang selanjutnya ada klasifikasi kelompok yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada kelompok formal, adalah suatu kelompok kerja yang ditandai dengan adanya struktur organisasi. Selanjutnya ada kelompok komando, yaitu seorang manajer dan bawahan-bawahan langsungnya. Terus ada kelompok tugas, yaitu mereka yang bekerja sama-sama untuk menyelesaikan suatu tugas pekerjaan. Terus ada kelompok informal, yaitu suatu kelompok yang tidak terstruktur secara formal, muncul sebagai tanggapan terhadap situasi sosial. Yang selanjutnya ada jenis-jenis kelompok, yaitu ada kelompok formal atau formal group, adalah kelompok yang sengaja dibentuk dengan keputusan manajer melalui bagan organisasi untuk menyelesaikan suatu keputusan manajer melalui bagan organisasi untuk menyelesaikan suatu tugas secara efisien dan efektif. Kelompok komando atau command group adalah bagian dari kelompok formal. Kelompok command group memiliki definisi, yaitu kelompok yang ditentukan oleh bagian organisasi dan melaksanakan tugas-tugas rutin organisasi. Ada kelompok tugas atau task group, adalah suatu kelompok yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu. Kelompok tugas juga termasuk bagian dari kelompok komando. Yang selanjutnya ada kelompok informal atau informal group, adalah kelompok yang tidak dibentuk secara formal melalui struktur organisasi, yang muncul karena adanya kebutuhan akan kontak sosial. Kelompok kepentingan merupakan kelompok yang berafiliasi untuk mencapai sasaran yang sama. Kelompok ini juga termasuk ke dalam kelompok informal. Selanjutnya ada kelompok persahabatan, merupakan bagian dari kelompok informal. Kelompok ini terbentuk karena adanya kesamaan-kesamaan tentang suatu hal. Yang terakhir ada manfaat kelompok. Yang pertama ada belajar mendengar pendapat orang lain dan menghormati orang lain. Nah, saat kita bekerja kelompok bersama dengan teman-teman kita akan belajar untuk mengalami perbedaan pendapat dari orang lain. Mengalami perbedaan pendapat antara kita dan teman-teman kita adalah hal yang normal. Kita hanya perlu saling mendengar dan juga melakukan musyawarah guna menemukan solusi yang baik. Yang kedua ada meningkatkan tanggung jawab. Saat bekerja kelompok, terdapat bagian tugas. Setiap anggota memiliki tugasnya masing-masing. Jika kita tidak mengerjakan tugas dengan baik, maka anggota lain juga terkena dampaknya. Oleh karena itu, kita wajib mengerjakan tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga ada meningkatkan kemampuan bekerja sama. Saat kita mengalami kesusahan untuk beradaptasi dengan teman kita dapat melatih hubungan sosial dengan bekerja kelompok. Bekerja sama dengan teman-teman kita juga butuh dilatih. Kita harus bersifat aktif guna meningkatkan sosial di dalam diri kita dan juga kemampuan bekerja kelompok kita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.